Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini kita mulai lagi mengkaji tentang kajian Islam tematik yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsudin. Semoga kajian malam ini menjadikan jadi berkah untuk kita semua, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelum kita memulai acara ini, kita coba membacakan surat Fatihah yang pahalanya kita sampaikan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat. Semoga Allah tetap mengampunkan dosanya dan menempatkan mereka di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ali baiti sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, silahkan Pak Ustadz Samsudin menyampaikan tentang kajian tematik ibadah amalan di bulan Zulhijjah yang kita sudah mulai masuk ke bulan Zulhijjah. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih istiqomah melanjutkan kajian kita yang diawali dulu kita mengkaji bahasa Arab sampai 21 pertemuan, dilanjut dengan memahami bahasa Al-Quran ya sampai 50 kali pertemuan, dan kita sekarang ini mencoba untuk mengkaji dengan kajian Islam tematik atau yang saya singkat KIT ya, KIT. Ini yang pertemuan ketiga ya. Kebetulan memang ini bulan Zulhijjah dan ada hal yang terkait dengan bulan ini. Jadi tema yang kita angkat pada hari ini adalah ibadah bulan Zulhijjah. Karena seperti kita ketahui ibadah ya terkait dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa yang telah Allah tetapkan atau dicontohkan Rasulullah bersifat tauqifi. Tauqifi itu artinya saklek letterlek apa adanya, termasuk waktu pelaksanaan. Jadi kita mengenal ibadah di bulan Muharram ya, ada saum Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian ya ibadah di bulan Ramadan kita mengenal dengan saum Ramadan, dan khusus itu saum wajib itu di bulan Ramadan. Dan kemudian ada aktivitas ibadah lain di bulan Ramadan seperti sholat taraweh, kemudian juga ada Idul Fitri, juga ada zakat fitrah, itu terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Nah demikian pula di bulan Zulhijjah. Jadi ada ibadah mahdhah yang terkait dengan bulannya, yaitu dengan bulan Zulhijjah. Dan yang sudah kita pahami tentunya, yang pertama ibadah intinya adalah ibadah haji ke Baitullah. Itu memang tidak bisa diganti bulan ya, karena memang terikat dengan waktu. Jadi dilaksanakan ibadah haji itu dimulai dari tanggal 8 atau tanggal 7-8 ya, karena mulai berangkat perjalanan dari orang-orang sudah ada dikumpul di kota Makkah, kemudian melakukan perjalanan
Itu kalau tanazul dia melalui jalur Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian ke Arafah, nanti balik lagi, atau ada yang langsung ke Arafah, sehingga langsung di drop tanggal 8 itu langsung di drop ke dari Mekah ke Arafah, sehingga langsung berwukuf. Itu terkait dengan ibadah haji. Nah, kemudian juga ada terkait dengan Dzulhijjah, yaitu ada saum sunnah, ada namanya saum tarwiyah, kemudian yang kedua ada saum arafah. Jadi puasa pada tanggal 8, yaitu pada disebutkan dengan tanggal 8 disebut dengan tarwiyah, kemudian puasa tanggal 9 ya Dzulhijjah, yaitu ketika para jemaah haji sedang wukuf di Arafah, disebutkan dengan puasa Arafah. Sedangkan tanggal 10-nya itu Yaumun Nahar atau Idul Adha. Itu pada hari ketika orang menyembelih hewan kurban, dan itu sebagai pemahaman dari surat Al-Kautsar. Jadi ada di dalam surat Al-Kautsar itu ada perintah, dan perintah itu tidak otomatis hukumnya wajib. Jadi nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, kaknya kepada Rasulullah, ya, al-kautsar. Nah, al-kautsar ini penafsirannya itu kalau di tafsir-tafsir klasik itu artinya adalah telaga kenikmatan di alam surga nanti. Tetapi ada yang menafsirkan al-kautsar di kata katsaro, artinya banyak. Jadi al-kautsar itu pakai alif lam isim ma'rifah, artinya nikmat yang banyak. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Fasolli, maka di situ ada fa-nya jawab ya. Karena Allah telah memberikan nikmatnya, maka jadi maknya itu jawaban atas atas nikmat itu, maka haruslah fasolli. Solli ini fi'il amr, salatlah engkau wahai Muhammad. Tapi kita pahami ada kaidah ya, tolabul rasul tolabul ummatihi. Jadi kalau perintah kepada Rasul itu perintah kepada umatnya. Jadi fasolli, maka sholat engkau li rabbika, karena Tuhanmu, atau lillahi ta'ala ya. Wanhar, dan kemudian berkurbanlah, memotong hewan kurbanlah. Maka ada yang menafsirkan ayat ini bahwa sholatnya sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan memotong hewan kurban. Ya, sehingga dari surat Al-Kautsar ini ada syariat bahwa pemotongan hewan kurban itu harus setelah sholat Idul Adha. Jadi tidak boleh sebelumnya gitu ya. Karena urutannya juga fasolli li rabbika wanhar. Nah, itu kaitannya dengan ibadah haji. Nah, nanti kita jelaskan sedikit tentang ibadah haji. Kemudian ada saum tarwiyah, puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Itu tentunya juga terkait dengan aktivitas jamaah haji ya, aktivitas yang dilakukan oleh para jamaah haji di Tanah Haram. Kemudian masih rangkaian ya, haji, kemudian puasa tarwiyah, puasa Arafah, juga ada kurban. Dan 3 hal ini yang ibadah yang khusus terikat dengan bulan Dzulhijjah. Sedangkan ibadah yang lain itu berlaku untuk setiap hari atau setiap bulan. Ya, yang seperti puasa Senin Kemis, puasa Abyad, dan seterusnya. Ada juga yang memotong hewan karena berdasarkan misalnya kelahiran anak ya, namanya akikah. Nah, kita coba jelaskan satu-satu ya. Kaitannya dengan dalil tentang haji ya, tentunya kita sudah paham dalam surat Ali Imran 97. Fi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalam di Masjidil Haram itu ada tanda-tanda yang jelas. Di antaranya adalah maqamu Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim itu artinya tempat berdirinya atau bekas berdirinya Ibrahim. Maka di makom Ibrahim itu ada bekas telapak kaki. Jadi makom bukan makam dalam pengertian ya kuburan ya. Jadi makom Ibrahim maksudnya adalah bekas telapak kaki, bekas berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian waman dakhalahu kana aminan, dan siapa saya masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia dalam keadaan aminan ya. Aminan artinya dalam jaminan Allah, artinya aman ya. Aman.
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kemudian ini yang menjadi perintah tentang haji. Dan kita lihat redaksinya ini kalimat-kalimat khobariyah. Jadi kalimat berita tetapi mengandung makna perintah. Dan khasnya ini tentang ibadah haji ini lillahnya itu di depan. Jadi sebelum perintah. Jadi biasanya kita melaksanakan ibadah itu lillahinya di belakang. Jadi misalnya sholat ya lillahi ta'alanya di belakang gitu, atau puasa juga nawaitu shauma godin lillahi ta'ala di belakang. Tapi untuk haji itu di depan lillahnya. Dan ketika ayat Al-Qur'an itu mengurutkan kata itu menunjukkan penekanan. Artinya untuk haji ini memang penekannya lillahi. Hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Ala nasi ala, jadi huruf jar kalau bertemu dengan kaitan dengan hukum itu merupakan kewajiban. Jadi ala nasi maksudnya kewajiban atas manusia. Harus karena niatnya karena Allah, diwajibkan atas manusia untuk hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Al-bait bermakna Baitullah, yaitu ke Ka'bah. Man istata'a, man itu artinya siapa saja. Jadi siapa saja itu menunjukkan ini isim mausul lil aqal, jadi yang sudah berakal, yang akalnya sehat, maka dia punya kewajiban siapa saja. Tetapi ada diikat dengan istato'a. Istato'a ini harus telah. Jadi ini menggunakan fiilnya fiil madhi, artinya yang telah mampu, yang telah sanggup. Ilaihi, untuk menunaikan haji itu sabilan, yaitu menempuh jalannya. Nah, terkait dengan istito'ah ini, maka kita harus memahami ibadah haji itu diwajibkan kepada orang yang istito'ah. Istito'ah apa? Bisa biaya untuk perjalanannya, juga apa? Ya kesehatannya, fisiknya, karena ini ibadah fisik, juga harus mampu, atau juga termasuk teknisnya, yang sekarang ini mau tidak mau karena diatur, ya kita tidak bisa berangkat sendiri, atau tanpa ada pengaturan oleh negara, sehingga istitoah pun terkait dengan teknis pelaksanaannya, apalagi sekarang dengan sistem waiting list ya. Artinya bisa jadi orang sudah punya hartanya, sehat, tapi kemudian ternyata tidak bisa berangkat karena banyaknya yang menunggu, ya antrian yang begitu banyak. Itu juga bisa menjadi menjadi bukan gugur kewajiban, tetapi tidak dilaksanakan karena teknis yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi Allah Maha tahu akan hal itu. Jadi kalau kita memang belum mampu, ya sudah, jangan, nggak usah memaksakan. Kalau memang nggak sanggup atau nggak mampu atau belum kategori orang yang istitoah. Kemudian Allah menegaskan waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, ya, maksudnya tidak mau melaksanakan apa yang telah Allah berikan, yaitu mampu untuk ibadah haji, ya karena tanpa alasan syar'i, ya, maka sungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Hanya sebuah ungkapan khobariyah, tapi maksudnya sebuah ancaman. Jadi ini sebuah celaan, ya, kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan pada dia punya kesanggupan. Itu yang pertama tentang ibadah haji. Nah, kalau kita cerita tentang saum tarwiyah, saum arafah, atau kurban, itu kalau kita di dalam fikih-fikih klasik atau muktabar, ya, para imam mazhab, itu pembahasan ini satu rangkaian. Jadi membahas tentang rangkaian ibadah haji, termasuk kurban di dalamnya. Makanya dari itu di dalam pembahasan tentang kurban itu ada kurban hukumnya ada dua. Ada kurban hukumnya wajib dan ada kurban hukumnya sunnah. Nah, kurban wajib itu untuk orang yang berangkat haji mengambil tamattu atau mengambil haji kiron. Tapi tidak diwajibkan untuk yang haji ifrad. Nah, ini juga kita harus paham juga apa yang dimaksud haji tamattu, apa yang dimaksud dengan haji kiron, apa yang dimaksud dengan haji ifrad. Nah, haji tamattu artinya orang yang datang ke Tanah Haram itu kemudian dia melaksanakan umroh dulu, kemudian diakhiri dengan tahalul, sehingga kemudian dia bisa ganti baju, bisa salin, ya, kain ihramnya bisa dilepas setelah tahalul untuk umroh, dan kemudian dia bisa bersenang-senang, makanya disebut dengan tamattu. Baru kemudian ketika haji tiba, waktu haji tiba, kemudian niat lagi, pakai kain ihram lagi, niat untuk berhaji. Kalau awal tadi niatnya begitu masuk ke Tanah Haram, begitu melewati mikot, ya, kemudian dia niatnya untuk umroh. Nah, kemudian kalau sudah tahalul, kemudian ganti baju, bersenang-senang dia, kemudian
ketika musim waktu haji tiba, kemudian dia niat lagi pakai kain ihram, niatnya haji. Ya. Itu namanya haji tamattu, dan dia wajib untuk berkurban ya, dengan memotong hewan. Ya. Kemudian ada juga yang kiron. Kiron itu yang nyambung. Ya, dia umroh dengan haji tapi dalam satu rangkaian. Jadi dia tidak tahalul dulu sehingga tidak ganti pakaian dulu, dia tetap pakai pakaian ihram, kemudian berlanjut menunaikan haji, baru selesai tahalulnya di ujung. Sesudah selesai ibadah haji, itu namanya kiron atau nyambung ya. Nyambung antara umroh dan haji pada satu ini, sehingga orang-orang seperti ini memang kena juga. Itu berbeda pendapat para ulama mazhab, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mandub, sunnah ya. Nah, kemudian ada juga ya kalau kurban bernadar, orang bernadar kurbannya jadi wajib. Nah, sisanya orang yang tidak sedang ibadah haji atau yang di luar ibadah haji, maka hukum berkurban itu tatawu atau sunnah. Sunnah. Maka kalau kita membaca tentang ada hadis-hadis terkait dengan mencukur rambut, kemudian larangan mencukur rambut, larangan menguku, itu kaitannya dengan ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang-orang saudara-saudara kita yang sedang ibadah haji. Jadi itu hadis-hadisnya sudah terkait dengan itu. Bagaimana mengatur ketika ada orang berangkat haji tamattu, kemudian membawa unta atau membawa unta terutama, apakah boleh dinaiki atau tidak, itu hadisnya tentang itu. Ya, Rasulullah naikin aja, tapi orang ini untuk kurban gitu. Jadi dia nggak mau kemudian hewan kurbannya dinaiki. Macam-macam ya. Termasuk juga mencukur mencuci atau mengusap ada seterusnya, itu ada terkait dengan cerita itu, termasuk tentang mencukur rambut atau kuku terkait dengan orang-orang yang sedang ibadah haji, yang dia harus berkurban ya, wajib berkurban, yang kemudian dia sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah ada larangan. Tetapi larangan itu terkait dengan orang tersebut yang sedang pakai kain ihram atau orang sedang ada di tanah haram, sedang menunaikan ibadah haji. Tentunya tidak terkait dengan orang-orang yang ibadah kurban di luar ya tanah haram atau tidak sedang haji. Ya, karena kalau kita bahas fikih dulu itu orang-orang yang di luar ibadah tidak sedang ibadah haji itu hukumnya sunnah. Dan kemudian yang dibahas oleh para ulama adalah tentang hewannya, bukan tentang pekurbannya. Ya, karena tidak ada kaitan langsung dengan pekurbannya. Karena begitu ada muncul itu ya ada, karena setiap mau musim haji, musim kurban itu keluar itu hadis itu yang kemudian diambil hukumnya, kemudian ada hikmahnya dan seterusnya dari satu hadis gitu. Sehingga ada banyak pertanyaan. Jadi kalau seandainya larangan itu larangan. Kalau larangan itu hukumnya apa? Makruh atau haram gitu. Ya, kemudian kalau misalnya haram, bagaimana kaitan dengan kurban? Apakah kalau kita niat kurban, kemudian motong kuku, apakah sah kurban saya atau tidak? Itu tidak bisa dijawab sama semuanya. Bahkan kemudian, ini kan hikmahnya ada afdoliyah. Afdoliyah itu kalau hukumnya sunnah. Tapi kalau larangan atau haram atau makruh, kita tidak melaksanakan yang haram atau tidak melaksanakan yang makruh, itu tidak afdoliyah. Ya, artinya tidak berdosa saja atau tidak tercela saja gitu, bukan afdoliyah. Kata-kata afdoliyah itu kalau melaksanakan yang sunnah. Ya, kalau wajib ya pasti karena itu suatu keharusan gitu. Sehingga ini munculkan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali meragukan orang mau kurban, kemudian karena tidak boleh ada larangan untuk mengukur macam, sehingga selama kurang lebih 10 hari atau 11 hari ya kumisnya nggak dicukur, kemudian jenggotnya juga acak-acakan dan seterusnya, kukunya panjang-panjang, sebenarnya sih tidak ada kaitannya. Dan kalau kita bahas dalam fikih yang muktabar ya, nggak ada pembahasan tentang pekurban itu harus demikian gitu. Kalau kurbannya kurban tatawu ya, kurban sunnah ya, tidak terkait dengan ibadah rangkaian ibadah haji. Itu yang ingin ditegaskan, karena sekarang itu muncul macam-macam tuh ya, begitu pakai medsos itu, karena begitu dicek di kitab-kitab yang kita ikuti ya dari pendapat para imam mazhab, ternyata tidak membahas itu ya. Kalau ataupun itu membahas tentang orang-orang sedang berhaji atau sedang umroh, yaitu ketika jadi muhrim, maksudnya sedang memakai kain ihram, itu tentunya di tanah haram. Nah, kemudian terkait dengan puasa Arafah, ini juga terkait dengan dalil-dalilnya, itu terkait dengan aktivitas jamaah haji sedang di Arafah, yaitu wukuf tanggal 9. Nah, kemudian tarwiyah tentunya sebelumnya, yaitu tanggal 8, dan ada keutamaannya bahwa Rasulullah mengatakan puasa hari Arafah itu akan menghapuskan dosa 2 tahun, dari tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya gitu. Sedangkan puasa Asyura yang tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Nah, sementara puasa Tarwiyah itu
itu menjadi kafarot ya, menjadi kafarot juga menghapus dosa 1 tahun ya. Sehingga ini walaupun yang tentang puasa tarbiyah itu masih ada yang mengatakan lemah atau ada yang mengatakan ini sunnahnya tidak muakkad, sedangkan puasa Arafah sepakat para ulama mengatakan itu sunnah muakkadah, jadi sunnah yang ditekankan. Kemudian tentang kurban tadi perintahnya itu perintah fil amr anhar, tetapi hukumnya kalau sedang haji ya haji tamatu ataupun kiron itu wajib ya. Dan kemudian kalau yang terkait dengan tidak sedang haji hukumnya tatawu atau sunnah. Nah kemudian terkait dengan ini yang jadi pro kontra sekarang ya. Tadi sempat juga ditanyakan gitu ya. Kaitannya dengan kita ini puasa Arafah ngikutin ya, orang yang sedang haji atau masing-masing negara boleh menetapkan tanggal sendiri-sendiri puasa Arafah. Ini memang karena dasarnya sebenarnya sebagaimana yang biasa kita bahas ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi hadisnya terkait dengan penetapan awal bulan, mau bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah itu berdasarkan hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih ya, Imam Bukhari dan Muslim yang Rasul bersabda idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in guma alaikum faqduruhu lahu. Atau misalnya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wa in guma alaikum faqmilu iddata salasina yauman. Jadi Rasul mengatakan apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Itu kalau tanggal 1 berarti tanggal 1 Ramadan. Dan apabila kalian telah melihat hilal berbukalah. Artinya hari raya lah itu Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kalau terhalangi ketika melihat maka genapkan hitungan bulan Sya'ban 30 hari atau bulan Ramadan kalau tanggal 1 Syawal berarti 30 hari bulan Ramadannya. Dan ini kita lihat perintah Rasul itu ada di situ perintahnya kepada antum. Jadi ro'aitum itu domirnya antum. Antum di sini adalah umat Muhammad. Jadi bukan hanya terbatas kewarganegaraan gitu. Jadi ini yang mestinya tidak akan terjadi pertentangan karena kita sudah membahas waktu membahas surat Yunus ya, surat Yunus ayat 5 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang wa qadaru manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Jadi Allah menetapkan orbit-orbit baik bulan, matahari, bumi atau planet-planet yang lain itu ada manzilah-manzilahnya, ada orbit-orbitnya. Itu agar kalian bisa menghitung hitungan tahun dan bisa hisab, bisa menghitung. Dan tentang hisab sebenarnya tidak dipertentangkan. Kita ini selama ini sholat tidak pernah lihat pergerakan matahari. Walaupun dulu sebelum jam diketemukan, itu ya ketika akan sholat umat Muhammad ini disuruh penjuru dunia itu mengikuti pergerakan matahari. Kalau matahari tergelincir baru sholat duhur. Kalau bayang-bayang sama panjang itu baru sholat asar. Kemudian ketika matahari tenggelam itu baru maghrib. Ketika lembayung habis kemudian gelap gulita maka itu isya. Ketika terbit fajar itu malam subuh gitu. Dulu itu mengikuti perkembangan matahari. Nah kemudian setelah ditemukan teknologinya dengan jam kita tidak pernah mau sholat duhur lihat matahari. Jadi kita langsung aja menggunakan hisab yaitu apa yang telah dibuat. Nah, yang memang jadi masalah kalau misalnya jamnya itu kemudian baterainya mati itu jadi masalah. Jadi sebenarnya itu ada biasa kita menggunakan hisab itu dalam ibadah kita sudah biasa. Contohnya sholat 5 waktu kita itu sekarang itu nyaris tidak pernah lihat matahari. Itu lihatnya jam gitu ya. Itu kemudian oleh karena itu karena ada yang mengatakan karena ini kan ibadah mahdoh harus melihat. Tetap kalau saya melihat sesuai dengan dengan ilmu pengetahuan itu pasti akan sama gitu, akan sama. Tapi ingat ini perintahnya kepada umat Muhammad. Umat Muhammad itu ada dimanapun tinggalnya. Jadi sehingga harusnya kan dimanapun umat Muhammad melihat, maka kemudian dia akan terikat dengan itu sehingga dia mestinya melaksanakan ya ibadah sesuai dengan yang sudah dilihat oleh salah satu atau di bagian manapun di belahan dunia ini dari umat Muhammad yang melihatnya kan gitu. Cuman kembali lagi masalahnya dan itu tidak akan pernah selesai. Ya kita ini kadang-kadang mengadu antara hisab dan ru'yat padahal tidak boleh diadu karena sebenarnya hisab juga bisa digunakan sebagai alat deteksi di mana bisa melihat. Sementara hukum melihat itu karena ini ibadah mahdhah ya yang sudah saya sampaikan tadi ini. Jadi jadi ibadah mahdoh ini
saklek terlak gitu, tahu kivi gitu ya. Maka lihat, jadi kalau misalnya melihat ini dengan ru'yat global dan dengan hisab itu pasti bareng dan pasti sama gitu. Cuman masalahnya kan nggak sederhana itu. Masing-masing negara melihat dengan dasar ya hadis yang sudah masyhur itu hadis tentang Quraib, bahwa pada zaman Muawiyah itu ada sahabat yang kemudian ke Syam, kemudian dia melihat berpuasanya berdasarkan penglihatan orang Syam. Itu kan karena dulu ya. Halo, nyambung ya. Ya. Kemudian dan itu juga ketika disampaikan itu ternyata yang disampaikan adalah hadis Rasul sumuriyati wa aftiruriyati. Artinya memang penafsiran pada saat itu Ibnu Abbas atau dengan hadis Quraib ini berdasarkan penafsiran. Tapi apapun itu kan ada dasarnya juga. Oleh karena itu ya kita menghargai selama itu ada dasarnya. Jadi walaupun sebenarnya dengan ilmu pengetahuan yang sekarang itu mestinya tidak berbeda mestinya, karena hari itu pasti sama. Dan kita sudah biasa ibadah itu mestinya 4 jam sebelum Arab Saudi kita duluan gitu ya. Nggak mungkin kita kemudian jadi belakangan. Tapi itulah yang terjadi sehingga kalau yang mengikuti seperti nanti tadi Kang Cucu ya ngikuti Umaro ya monggo, nggak ada masalah. Kemudian yang mengikuti tadi karena ibadah haji kaitannya rangkaian dengan apa yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang sedang ibadah haji ya, itu yang memang yang mestinya seperti itu. Tapi kan itu kembali lagi kepada individu masing-masing kita ya. Jadi kita tidak usah juga saling menyalahkan, karena kalau ataupun perdebatan juga tidak akan pernah selesai gitu ya. Apalagi kemudian kalau kaitannya dengan ibadah di bulan Dzulhijjah ini sebenarnya kan sudah tanggal 1-nya sudah lewat gitu ya. Kemarin gitu ya, tanggal 1-nya itu hari Senin, atau kalau di Indonesia karena belum terlihat. Kenapa belum terlihat? Kata hisabnya juga masih di bawah 3 derajat. Kalau 3 derajat itu tidak mungkin kelihatan, tapi masih dilihat juga. Jadi kan nggak mungkin guys. Ini kan kadang-kadang aneh juga pakai hisab ini belum 3 derajat gitu ya. Imkannya ru'yahnya nggak mungkin, tapi masih dilihat juga, kemudian ada sidang isbat. Jadi sebenarnya aneh-aneh di kita ini. Jadi ya seperti itulah yang terjadi ya. Tapi apapun ini kalau memang itu kita benar, yakin benar ya jalankan aja ya. Karena yang nilai nanti Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa ini memang seperti itu, karena ibadah itu harus berdasarkan keyakinan kita ya. Jadi kita ingat kita harus ngikutnya hukum syara, bukan karena, jadi tidak boleh juga mengatakan kalau berbeda dengan pemerintah berarti oposisi atau dibawa ke ranah politik juga nggak pas, karena ini ibadah. Dan juga tidak bisa juga ini karena ormas ya, karena aneh kalau ada ibadah dikaitkan dengan ormas, itu sangat aneh banget. Tetapi kalau kaitan dengan mengikuti pendapat ulama yang kemudian berbeda pendapatnya, is oke, nggak ada masalah. Dan itu juga kita melaksanakan, masing-masing akan bertanggung jawab atas yang kita kerjakan. Dan terkait dengan ibadah haji ini, memang ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya Abu Dawud ya meriwayatkan hadis, inna amira makkata khotaba summa ahada ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunasiku li ru'yati fa inna lam narahu wa syahidan adlun nasukuna bi syahadatihima. Bahwasanya Amir Mekah, yaitu wali Mekah, berkhutbah dan menyatakan Rasulullah SAW merintahkan kita agar memulai manasik haji berdasarkan ru'yat. Apabila kita tidak melihat ru'yat, sementara 2 orang yang adil menyaksikan muncul hilal, maka kita harus memulai manasik dengan kesaksian 2 orang tersebut. Artinya memang ibadah haji itu terikat dengan keputusan wali Mekah, artinya penguasa di sana, karena terkait dengan tempat ya. Dan tidak bisa dipindah ya, wukuf tidak bisa dipindah ya. Jadi memang di situ di Arafah ya. Jadi oleh karena itu ya, nanti kalau kita terkait dengan ibadah sunnah yaitu puasa Arafah, maka upayakan bisa kita laksanakan sesuai dengan ketika saudara-saudara kita yang sedang berhaji, sedang wukuf. Jadi kalau kita pahami seperti itu, maka mestinya kita puasanya tanggal 27. Walaupun mungkin Idul Fitrinya, sholat Idnya, ingat sholat Id juga sunnah.
Jadi jangan kita beribut, bahkan makin ribut sama tidak saling bertanya gitu ya, mutus silaturahmi gara-gara memperebutkan tentang ibadah sunnah. Ya. Karena kalau tidak mengerjakan pun tidak berdosa, tapi kalau kita putus silaturahmi gara-gara memperebutkan pelaksanaan yang sunnah, itu yang artinya kita memang tidak bijak atau tidak menggunakan akal sehat kita ya. Gitu. Jadi insya Allah itu akan berjalan termasuk puasa Arafahnya. Ini puasa Arafah juga disunahkan, jadi tidak wajib. Kemudian rangkaian berikutnya tentang kurban. Tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Hukum berkurban itu ada 2 macam, wajib dan sunnah. Wajib bagi orang yang berhaji tamatu dan kiron. Walaupun yang kiron ini juga ada ikhtilaf, ada mazhab yang berbeda dengan jumhur. Kemudian ada yang bernadar, yang benar wajib kalau dia bernadar untuk kurban. Kemudian sunnah muakkad bagi setiap muslim, artinya yang tidak sedang ibadah haji atau tidak bernadar. Nah, kemudian juga tentang aturannya. Kalau yang yang nadar atau kemudian yang bayar kafarat, ingat ketika orang melaksanakan ibadah haji ada rukun yang tidak ditunaikan atau yang dilanggar, ada pelanggaran, maka disilah ada dam. Dam itu dalam bentuk tadi menyembelih hewan juga. Ya. Nah, kalau sembelihan itu dalam rangka dam atau kafarat, maka si yang membayar kafarat atau dam itu tidak boleh makan dagingnya, karena itu harus diserahkan semuanya. Beda dengan kurban. Kalau kurban itu penjelasannya ada yang mengatakan disunahkan makan, ada yang membolehkan makan. Intinya tidak ada larangan kalau kita berkurban, kemudian kita memakan ada sebagian ya. Tetapi sebagian besarnya harus didistribusikan ke fakir miskin. Jadi mustahiknya berbeda dengan zakat, ya, berbeda dengan zakat fitrah atau zakat mal. Karena kalau daging hewan kurban itu boleh ke orang kaya, boleh ke tetangga, boleh ke kerabat, boleh bahkan kita pun yang berkurban itu boleh menikmatinya. Yang kedua, berkurban tentang jumlah orang, karena ada juga tuh ada viral juga ya. Ada yang yang insya Allah beliau orang soleh ya, yang mengatakan bahwa selama ini ya kita salah kaprah bahwa ibadah kurban itu harus pakai nama gitu. Sekarang suaminya, tahun depan istrinya, macam-macam. Kemudian ada yang bahkan sama untuk orang yang sudah meninggal dan seterusnya. Itu katanya salah kaprah. Sebenarnya ungkapan salah kalau di fikih itu kan bisa sah atau tidak sah gitu ya. Sehingga ya itu salah satu pendapat saja. Artinya gini, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang berkurban misalnya untuk umatnya, itu beliau memotong 100 ekor unta misalnya. Ingat pada posisi itu Rasulullah SAW juga sebagai Amirul Mukminin, sebagai kepala negara, ya, sebagai kepala negara, sehingga beliau juga bisa berkorban untuk atas nama atau berkorban atas nama umatnya atau atas nama rakyatnya. Dan kemudian juga Rasul juga berkorban untuk keluarganya. Dan ingat keluarga Nabi itu ada yang sudah meninggal, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah itu meninggal ketika Rasulullah ada di Mekah. Dan sedangkan ibadah kurban itu disyariatkan pada tahun kedua atau tahun ketiga Hijriah. Ya. Artinya Rasulullah ketika berkurban untuk atas nama keluarganya, termasuk juga yang sudah meninggal. Artinya dari situlah kemudian kita boleh kemudian mengkurbankan orang tua kita yang sudah meninggal, terlepas dia ngasih wasiat atau tidak. Kalau wasiat itu ya kalau kita mampu anaknya ya wajib menunaikan wasiat gitu. Jadi wajib menunaikannya gitu karena wasiatnya gitu. Tapi kalau ataupun tidak wasiat, maka sebagai birrul walidain, berarti sama orang tua yang sudah meninggal, boleh kita kemudian menunaikan kurban untuk atas nama orang sudah meninggal. Dan ini juga termasuk khilafiyah. Jadi nggak usah diperdebatkan juga. Yang penting jangan sampai kita berdebat tentang boleh atau tidak berkurban atas nama orang meninggal, tapi kurban dia sendiri pun enggak. Jadi mempermasalahkan orang tapi dia sendiri tidak berkurban, itu kan aneh. Jadi ya kita jalanin aja sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan insya Allah akan menilai sesuai dengan niat kita. Karena yang sampai di dalam Al-Quran disebutkan yang sampai bukan daging, bukan darahnya, tetapi iman takwa kita. Jadi insya Allah maka dilihatnya dari niat kita dan pelaksanaan itu. Sedangkan sesuai dengan syarat atau tidak, yang penting kita punya landasan, argumentasi yang tentunya bukan pendapat kita, tapi pendapat para ahlinya atau ilmu yang memadai atau punya kompetensi sebagai mujtahid ya. Artinya dengan pendapat imam mazhab insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita sikoh dengan pendapat mereka, kita jalani saja karena fikih itu boleh taklid, yang nggak boleh taklid itu akidah. Nah kemudian penyembelihan itu juga berbeda pendapat ternyata. Jadi tentang hari tasyrik.
Jadi yang hari tasriknya sampai tanggal 13 itu pendapat mazhab Syafi'i saja. Yang lain sampai tanggal 12. Jadi 10, 3 harinya itu 10, 11, 12. Itu mazhab Hanafi atau Hambali. Tapi mazhab Syafi'i itu tanggal 10 Yamun Nahar namanya ditambah 3 hari sesudahnya. 11, 12, 13. Dan kemudian kapan berakhirnya? Jadi kapan mulainya disembelihnya itu sesudah yaitu Yamun Nahar. Dan disebutkan situ sesudah sholat Id. Karena perintahnya fasholli li rabbika wanhar. Jadi wa atopnya itu anhar itu setelah sholat. Jadi ada mengatakan setelah selesai sholat, walaupun belum atau tidak ikut khutbah, karena khutbah dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu sunnah. Jadi kalau seandainya sudah selesai sholat kemudian tidak mendengar khutbah kemudian nyembelih hewan boleh. Yang penting setelah selesai sholat. Dan kemudian kapan berakhirnya? Ya mazhab Syafi'i yang sampai 13 itu kemudian hati-hatinya beliau kemudian ketika masuk waktu asar. Jadi selesainya waktu asar sehingga asar ke maghrib itu waktu yang harus diperhatikan, jangan sampai kelewat, karena begitu kelewat maghrib ya maka bukan lagi kurban. Kalau tanggal 13 sampai berakhir sampai maghrib, sesudah itu maka dikategorikan sedekah biasa. Sama halnya dengan menyembelih hewan sebelum Yaumul Nahar. Nah, oleh karena itu para panitia ini karena ini berbeda pendapat, ada yang sholat idnya hari Rabu, ada yang sholat idnya hari Kamis, maka panitia dari DKM itu hendaklah yang supaya aman semuanya, ya, maka lebih utama ya atau diupayakan sembelihnya sesudah semuanya menunaikan sholat id, artinya Idul Adha, jadi hari Kamis lah. Jangan sampai nanti disembelihnya hari Rebo, padahal yang berkurbannya itu sholat idnya hari Kamis. Jadi ini karena amanah ya, kalau panitia kan amanah. Jadi harus disesuaikan dengan kondisinya. Karena kita punya waktu yang cukup luasa, apalagi sekarang ada libur ya, Rebo, Kamis, Jumat libur, jadi sehingga kalau seandainya hari yang sholatnya hari Rabu ya tetap nyembelih hari Kamis. Itu hari tasyrik yang yang pertama ya tanggal 11. Nggak ada masalah. Bahkan hari Jumat juga boleh kan gitu. Ini bagi para panitia. Tapi kalau kita misalnya nyembelih sendiri dan kita memang meyakini hari Rabu itu tanggal 10 ya nggak jadi masalah. Kita nyembelih ya hari Rabu gitu. Jadi sudah sholat Id. Dan ini harus betul-betul memang bijak ya. Karena dengan perbedaan pendapat seperti ini karena setiap pendapat itu mengikat pada orang yang mengambilnya atau yang mengadopsinya. Tidak mengikat orang yang tidak mengadopsinya. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita yakini saja. Nah, kemudian hewan kurbannya juga ditetapkan tuh. Ya, ditetapkan dan ternyata setelah saya pelajari itu bukan spesies ternyata. Jadi sampai pada tingkat genus atau mungkin lebih dari genus ya. Jadi ada unta, ya, ada kemudian sapi, kemudian ada juga kambing. Kambing pun ada dibagi dua ya. Ada gonam sama ada mois atau apa ya. Itu yang kalau sebenarnya saya juga nggak tahu persis itu penamaan dari bahasa Arabnya. Yang jelas ternyata jenis kambing itu macam-macam, jenis sapi juga macam-macam. Nah, unta juga saya kira juga macam-macam. Ada unta unggul ya, udah unta unggul yang besar badannya, kemudian anaknya banyak, itu juga ada. Kemudian sapi apalagi ya, sapi yang jelas sapi yang hidup di tanah Arab mungkin bisa berbeda dengan hidup di tempat lain. Jadi dulu zaman hidup Rasul mungkin nggak ada simental, nggak ada limosin ya. Atau nggak ada juga sapi Bali, sapi macam-macam gitu kan. Tapi itu semua jenis sapi, ya. Semua ruminansia besar lah. Dan itu kata Rasulullah untuk yang sapi dan unta itu bisa untuk 7 orang. Itu dasarnya juga pernah kejadian pada sahabat yang kemudian mereka iuran untuk membeli seekor unta untuk disembelih. Artinya ketika iuran 7 orang, itu nama-namanya jelas gitu atas nama siapa masing-masing, sehingga penamaan itu juga tidak salah, nggak ada masalah karena para sahabat juga biasa mengatasnamakan. Begitu mengatakan iuran 7 orang berarti 7 orang itu jelas namanya atas nama siapa saja gitu ya. Dan memang Allah maha tahu dari niat tergantung niatnya ya, tetapi mendeklirkan melafatkan niat untuk si fulan karena Rasul mengatakan kambing itu hanya untuk 1 orang, sapi dan unta bisa untuk 7 orang. Jadi kalau disebutkan atas namanya itu juga benar. Karena begitu kemudian mau distribusikan, ini punya siapa? Harus ada izin. Makanya bahasanya karena ini milik seorang, maka orang yang memilikinya harus jelas. Sehingga kita kalau misalnya kita mau distribusikan izinnya ke dia. Jadi bagian dia mau diambil atau tidak, kemudian mendistribusikannya
juga harus sesuai. Jadi atas izin yang bersangkutan. Dan kalau misalnya izin dari awal, maksudnya disampaikan begitu menyerah ke panitia, maka panitia punya wewenang untuk kemudian mendistribusikannya, membagikannya. Jadi terkait dengan tadi video misalnya tentang harusnya satu kepala keluarga itu satu pendapat lain mengatakan bisa atas nama per orang personal, nggak ada masalah. Yang penting berkurban saja. Jadi nggak usah berdebat tentang boleh atau tidak boleh di atas nama atau langsung kepala keluarga saja. Jadi ini sudah berabad lamanya, sudah dijalankan 1400 tahun lamanya umat Islam menunaikan kurban, dan selama itu juga tidak akan pernah masalah dan tidak pernah kata-kata ada salah kaprah. Insya Allah benar dan insya Allah atau nilai sebagai ibadah. Nah kemudian ada juga syarat-syarat hewannya ya. Kemudian misalnya tentang tahunnya ya, dalam fikih itu disebutkan ya, kalau unta itu umur 5 tahun menjelang 6, kalau sapi 2 tahun menjelang 3 gitu ya, 3 tahun. Kemudian kalau domba 1 tahun atau lihat ya gigi sudah ganti gigi ya. Dan tentunya ya umur ini kan juga relatif karena ya nggak ada akte kelahiran binatang ya gitu. Jadi mungkin yang melihara saya yang tahu ini berapa umurnya, berapa tahun. Maka yang indikator utamanya adalah dagingnya. Ini dagingnya. Jadi karena yang dikurbankan, yang dibagikan adalah dagingnya. Jangan sampai umurnya nyampe giginya sudah cupak tapi nggak ada dagingnya, tulang semua. Atau tadi gagah jadi tanduknya gagah tapi binatangnya ternyata nggak ada dagingnya. Bisa terjadi seperti itu. Padahal tanduk itu tidak pernah dibagikan. Yang dibagikan adalah dagingnya. Jadi memadukan antara tadi umur, besaran, ada kelayakan, dan kemudian daging itu yang menjadi pertimbangan. Ini masuk dalam kategori kurban atau bukan. Jadi yang jelas tidak boleh sakit, tidak boleh cacat, ya, dan sudah tidak kurus. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya tentang jantan itu keutamaan afdoliyahnya. Karena memang kalau disembelih misalnya yang betina ya habis keturunannya. Tapi kalau jantan nggak ada masalah karena jantan binatang itu satu jantan bisa membuahi ya 15 sampai 20 ekor. Kalau tidak salah dulu saya pernah belajar sama ada ahlinya di sini ya. Mungkin yang baru sama Mas Jody itu sedang mendengarkan itu yang paham ya, perbandingan jantan betina. Sehingga jantan itu perlu banyak sehingga dikorbankan itu, dan biasanya jantan itu lebih besar, lebih berdaging daripada betina. Kemudian ini yang terkait dalilnya ya tentang 7 orang ya, kurban seekor unta atas nama 7 orang, begitu juga seekor sapi. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi juga dalam sebuah hadis Al-Hakim, sahabat pernah menyatakan, kami pernah bepergian dengan Rasulullah, kebetulan di tengah perjalanan hari raya Idul Adha tiba, akhirnya kami patungan membeli seekor sapi untuk 7 orang untuk dikurbankan. Atau hadis riwayat Muslim mengatakan, kami pernah mengikuti haji tamatu, yaitu mendulukan umroh daripada haji. Kemudian bersama Rasulullah SAW, lalu kami menyembelih seekor sapi dari hasil patungan sebanyak 7 orang. Nah, yang terakhir tentunya tentang sholat Idul Adha. Ya. Pertama, sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkad. Artinya kalau toh pun tidak mengerjakan, ya nggak berdosa. Jadi jangan sampai pas ya gara-gara beda sholat Idul Adhanya gitu ya. Jadi kalau tidak mengerjakan juga tidak berdosa ya. Yang jelas kalau ataupun berbeda ya sudah sesuai dengan apa yang diyakini saja atau yang biasa dia dilakukan ya. Kemudian sholat Idul Adha itu ya harus dilaksanakan setelah terbit matahari ya. Jadi jangan sampai setelah subuh langsung sholat. Jadi setelah terbit matahari sampai waktunya sampai zuhur. Tapi dianjurkan ya untuk sholat Idul Adha itu agak dimajukan supaya ada waktu leluasa untuk bisa melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban. Nah, kalau yang sholat ini hari Rebo kemudian nyembelih hari Kamis itu pasti lebih leluasa waktunya. Kemudian tidak ada sholat qobliyah atau ba'diyah, termasuk misalnya kalau di lapangan, cuman di lapangan itu nggak ada sholat tahiyatul masjid karena bukan di masjid ya. Tapi kalau di masjid dilaksanakannya maka ya ada tahiyatul masjidnya. Tapi qobliyah ba'diyah terkait dengan idul sholat idnya nggak ada. Atau tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Kemudian ini 2 rakaat ya. Yang rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram sebelum baca Fatihah. Nah, rakaat kedua itu 5 kali takbir selain takbir ketika dia berdiri dari sujud. Kemudian khutbah Idul Adha sama dengan khutbah Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Makanya khutbah sesudah sholat Id itu dilaksanakan sesudah sholatnya.
Beda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu karena rangkaian sholat. Jadi sebelumnya, dan itu wajib. Jadi al-khutbatani maqam rakaatain zuhur. Kalau sholat Jumat, khutbah 2 khutbah itu menggantikan 2 rakaat sholat zuhur. Sehingga sesudah sholat Jumat tidak usah lagi sholat zuhur. Dan juga mempermasalahkan kalau ada orang yang berbicara ketika khotib berbicara, maka pala Jumatalah. Bahkan yang melarang ribut pun ya, angsi itu ngomong bisa berhenti atau diam, itu juga fala Jumatalah. Jadi kenapa? Karena 2 khutbah itu wajib kalau sholat Jumat. Tapi kalau sholat Id itu sunnah. Jadi kalau misalnya ada keperluan sesudah sholat Id, kemudian pulang ya tidak ikut mendengarkan khutbah, ya sholat Idnya sah. Jadi tidak terganggu dengan ketidakhadiran kita mendengarkan khutbah. Tapi tentunya karena Rasulullah SAW itu mendorong ketika Idul Adha, hari raya kurban itu, Rasulullah bahkan menyuruh semua, bahkan wanita-wanita yang dipingit pun itu disuruh keluar menyaksikan syiar. Jadi bahkan di situ ramai, kemudian ada juga pertandingan-pertandingan ya. Disampaikan bahwa ada pertandingan gulat dan seterusnya gitu. Bahkan kemudian ada wanita yang tidak punya pakaian untuk menutup aurat bisa keluar rumah, kata Rasulullah pinjemi dengan pakaian untuk menutup aurat karena disuruh keluar. Bahkan yang senang haid pun disuruh menyaksikan walaupun tidak ikut sholat, jadi menyaksikan keramaian di Idul Adha. Jadi tentunya kalau mendengarkan khutbah itu sangat ditekankan, kan disitulah syiar gitu. Jadi ini yang akan kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Jadi ini pengantar diskusi. Jadi saya kembali lagi kita ini satu pemahaman yang dari saya dan bisa jadi teman-teman juga ada pemahaman yang berbeda, nggak ada masalah dan kita bisa diskusikan atau bisa bicarakan. Intinya bahwa kita ibadah ini harus ada dasarnya, ada tuntutannya, dan kita mengikuti hukum syara'nya. Ya. Jadi karena kita akan diminta bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan semuanya. Bernilai atau tidak itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan tentunya kita harus punya ilmunya tentang itu. Saya kembalikan ke Kang Cucu, monggo terkait dengan materi hari ini. Karena insya Allah minggu depan diliburkan dulu, ya. Jadi saya mohon izin diliburkan karena kalau malam Kamis ya, malam Kamis, dan kalau misalnya itu sudah ada hewan kurban ini saya punya jadi penanggung jawab ini, jagain dan datangin hewan kurbannya dan nungguin gitu ya. Jadi mohon izin minggu depan kita libur satu pertemuan lah. Nanti setelah itu kemudian kita lanjut lagi. Saya kembalikan ke Kang Cucu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Ustadz Sam. Silahkan teman-teman atau sahabat-sahabat Jigo yang akan menyampaikan pertanyaan. Mungkin saya duluan, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kedengaran? Iya, siap. Ya, ini masalah puasa, ada yang menyampaikan puasa Zulhijjah itu 1 sampai 9. Puasa sunnah ya. Puasa sunnah, ada yang melaksanakan karena itu kan termasuk bulan mulia lah. Bulan mulia. Gimana Ustadz? Adakah dalilnya itu bahwa ada yang melaksanakan itu? Jadi bukan hanya puasa Tarwiyah dan puasa Arafah saja, dari mulai tanggal 1 itu sudah mulai berpuasa sampai tanggal 9 Zulhijjah. Gimana Ustadz? Ya, jadi memang ini juga termasuk hal yang khilafiyah ya, tentang kekuatan dalilnya. Yang jelas yang bersepakat nih para ulama mazhab, dan itu dalilnya juga sahih, artinya ya, punya kekuatan argumentasi menjadi dasar hukum, itu puasa Arafah. Tarwiyah pun berbeda, ada khilafiyah di situ. Ya, tentang disunahkan tidak. Apalagi tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Ya. Tetapi kemudian Rasulullah memuji bulan Zulhijjah, ya. Dan kemudian itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dalam bulan yang mulia. Kemudian ada yang menyatakan atau ada yang menganggap hadis terkait dengan puasa 9 hari sebelum Yaumun Nahar, ya. Itu kemudian ada yang berpendapat dan kemudian ada yang melaksanakan. Jadi karena banyak sekarang ini berseliweran gitu dalilnya. Jadi ujung-ujung sekarang ini ada hadis kemudian langsung diambil hukum. Padahal kalau kita mempelajari tentang fikih ya, itu mestinya kita harus ada usul fikihnya. Jadi kalau imam mazhab, kalau beristihad itu kan ada metodologi istihadnya, namanya usul fikih gitu ya.
Jadi kalau saya peneliti harus ada metodologi penelitiannya supaya data yang saya ambil itu valid gitu atau bisa dipertanggungjawabkan. Nah demikian pula para mujtahid. Para mujtahid itu begitu sebelum beristihad itu ada metodologinya. Jadi karena dalil itu kan tidak hanya satu hadis saja. Jadi bisa dalam satu perkara bisa puluhan hadis. Bahkan bisa ada hadis yang bisa berbeda pendapat, maksudnya berlawanan artinya ya. Ya ini kan perlu pendalaman. Makanya definisi tentang ijtihad saya pernah menyampaikan dulu ketika kita belajar bahasa Arab ya. Jadi ijtihad itu adalah badul wus'i fi istimbatil ahkami syariah min adillat at-tafsiriyah. Jadi mengerahkan seluruh daya upaya untuk menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, jadi kalau cuma satu hadis itu mau sahih atau bahkan mutawatir, enggak bisa ujug-ujug langsung keluar hukum. Jadi harus dilihat dulu masalah ini apa saja dalilnya. Sehingga kalau ulama mazhab itu mesti hukum yang keluar itu memang mempertimbangkan banyak hal dan juga mengkaji hadis yang mungkin yang diklaim yang seakan-akan hadis itu baru muncul sekarang gitu. Atau ulama dulu tidak masuk atau tidak paham tentang hadis itu. Itu apalagi kalau ada kesan seperti itu seakan-akan kita lebih pintar dari ulama terdahulu gitu kan. Nggak ada penghargaan, nggak ada penghormatan dengan para mujtahid terdahulu gitu. Artinya sekarang ini banyak kemudian satu hadis kemudian diambil hukum, satu hadis dengan hukum, kemudian ada juga hikmahnya macam-macam gitu ya. Itu menurut saya aneh kalau kita membahas tentang hukum syara, karena hukum syara itu harus dipahami ya, harus dipahami dari dalil-dalilnya. Tidak hanya satu dalil, dari dalil terperinci di Al-Qur'an atau As-Sunnah, termasuk juga tentang bukan hanya derajatnya sahih atau hasan atau dhaif, tetapi juga itu di situ cerita tentang apa, di mana asbabul wurudnya tentang dengan apa, dan kepada siapa hadis itu, dan apa maknanya umum atau khusus, atau nasa atau mansuh kan, dan seterusnya. Itu harus punya pemahaman seperti itu, karena kalau misalnya tidak ya seperti tadi misalnya ujuk-ujuk ada pembahasan tentang bagi siapa yang niat ibadah kurban maka tidak boleh memucukur rambut atau mencukur kuku. Nah pertanyaannya itu kan larangan. Larangannya itu hukumnya apa? Haram atau makruh? Itu nggak bisa dijawab juga. Kalau kemudian haram, oke haram. Lalu kaitannya dengan kurbannya gimana? Apakah kurbannya jadi tidak sah atau sah? Itu juga nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab gitu. Nah kalau tidak sah, ya orang ngapain melaksanakan sunnah tapi malah tidak sah, atau bahkan kalau misalnya haram berarti kan berdosa. Dia gara-gara mau melaksanakan ibadah sunnah, kemudian dia motong kuku jadi berdosa karena melaksanakan haram. Ini kan jadi masalah juga. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan bukannya menyelesaikan masalah. Padahal ulama itu beristihad untuk menyelesaikan masalah. Nah, sementara kalau menyampaikan, melontarkan itu, misalnya hukumnya wajib atau hukumnya tadi haram atau hukumnya makruh, itu punya konsekuensi. Dia bukan menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Jadi orang-orang yang bisa jadi berpikir ngapain juga saya kurban kan gitu ya. Ini justru berbahaya karena demotivasi kepada orang. Atau tadi misalnya selama ini salah kaprah karena selama ini kurban atas nama personal gitu orangnya. Nah kemudian berpikir, jadi kalau selama ini kalau personal itu sah atau tidak kan gitu ya. Kalau salah berarti kan ini berarti tidak sah kan gitu ya. Ini juga bermasalah. Sehingga ya terkait dengan yang video atau medsos macam-macam itu udahlah kita biasa saja sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang terdahulu. Pasti orang terdahulu itu ada gurunya dan gurunya juga ada guru lagi dan pada sumbernya juga benar. Tidak mungkin ada kemudian tadi ustadz-ustadz yang biasa ceramah itu kemudian sengaja membuat kebohongan-kebohongan kan gitu ya. Sehingga ya itu satu pendapat, oke, itu mengikat orang yang berpendapat seperti itu, tapi kalau kita punya pendapat yang lain yang biasa kita lakukan ya kita jalani saja gitu kan. Oke. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Siap. Itu udah Daniel sampaikan. Habis tahalul Ustaz itu apa? Tahalul. Jadi begitu pulang umroh kata bos saya, kata orang-orang, kata emak-emak gantengan begini katanya. Makanya saya sekarang begini potongannya 4-0, 4 atas 0 samping. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau dihitung-hitung sudah kesekian kali kami berkurban dan ada yang menggunakan nama saya. Tapi saya ada yang mengganjal, ada yang bilang kalau belum dikekah gitu kan, itu tidak sah atau apa gitu loh ya. Nah,
saya ini kan inilah nasibnya anak ketiga, anak kedua dari 3 orang laki-laki bersaudara. Ya kan, si bungsu kadang-kadang diperhatikan, si barep paling tua didahulukan. Nah, saya dalam hal juga akekah, saya tanya ke ibu saya, Mak, ini saya udah di akekah belum, Mak? Saya bilang. Nah, kalau orang tua ya, kalau sebangun udah aduh, terus saya lupa atau gimana, itu kayaknya belum gitu loh kayaknya. Jadi kayaknya kakak saya dulu tuh yang udah pernah dikekang. Saya mungkin karena lupa ya, orang tua mungkin nggak sengaja lupa atau apa, dan sudah nggak sempat lagi kita growing up, semakin hari semakin tua gitu kan. Nah, ini bagaimana ya Ustadz ya hukumnya Ustadz ya? Nah, dan bagaimana nih kita di saat ini apa yang harus kita lakukan bila kita ada keraguan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap ibadah itu ada namanya mukallafnya. Jadi hukum taklif, taklif itu pembebanan, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Itu hukum taklif. Itu pasti ada mukallafnya. Siapa yang dibebani gitu. Nah, terkait dengan kurban dan akikah itu beda. Ya, pertama kurban itu khas itu waktunya. Dan siapa yang menjadi mukallafnya, yang terbebani adalah orang yang punya kelapangan, orang yang punya kesanggupan ya. Ketika dia ada di bulan Dzulhijjah, Yaumun Nahar ya, tanggal 10 Dzulhijjah, dia punya harta ya. Jadi nggak mesti harus disiapkan dari awal. Kalau ataupun hartanya kemudian kita punyanya ternyata tanggal 10 atau tanggal 11. Ya kurban langsung gitu kan. Ya, tidak mesti harus niat dari tanggal 1 gitu kan. Tidak mesti harus niat tanggal 1 karena punyanya pas itu bisa kurban. Ya gitu, artinya kita kemudian berkurban. Artinya mukallafnya kita yang punya kesanggupan. Nah, beda dengan akikah. Akikah itu nyembelih hewan terkait dengan kelahiran anak. Siapa yang mendapat beban itu atau mukallafnya siapa? Ya orang tuanya, bapaknya kan gitu ya. Itu kan kalau sanggup. Maka kata Rasulullah, siapa yang punya kesanggupan kemudian punya anak, kalau laki-laki itu 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Kapan? Kalau dia punya kesanggupan, itu pertama. Yang kedua, kalau bisa itu 7 hari setelah kelahiran. Kalau belum bisa juga, belum ada gitu, 14 hari setelah kelahiran itu 2 minggu. Kalau belum bisa juga 21 hari ya 3 minggu. Kalau belum bisa lagi 40 hari. Kalau nggak bisa lagi, kapan dia sanggup? Kalau selama kemudian sampai kemudian anaknya ini sampai dewasa, artinya karena orang tua kita tidak jadi mukallaf karena belum ada kesanggupan, gitu ya. Itu terlepas lupa atau ini yang belum kesanggupan, dan itu hukumnya sunnah gitu. Nah, apakah kemudian nanti yang anaknya itu kalau sudah dewasa itu mengakekkan diri sendiri, kan aneh. Kan dia bukan orang tuanya, kecuali kalau dia misalnya udah punya anak lagi, maka anak itu yang akikah, siapa yang melaksanakannya? Ya udah gitu. Tapi kalau misalnya orang tua udah dulu tidak punya kesanggupan atau lupa atau sebagainya, ya itu nggak pindah kewajiban itu kepada anaknya. Karena itu bebannya kepada orang tua yang punya anak. Baik. Jadi ini gua kadang-kadang jadi aneh, apalagi kalau menyangkut nanti kurbannya nggak diterima karena belum akikah, ini nggak nyambung sama sekali. Nah, itu yang saya dengar. Okay. Ya kan, akikah itu bebannya kepada orang tua kita, sementara kurban itu pada diri kita. Apalagi ini sama-sama sunnah kan gitu ya. Jadi oleh karena itu, dan kalau sunnah itu sebenarnya tidak ada istilah qadha. Qadha itu membayar gitu ya, karena sunnah. Yang wajib qadha itu kalau wajib, ya wajib. Misalnya puasa sunnah tidak ada qadha puasa sunnah, atau sholat sunnah tidak ada qadha sholat sunnah kan gitu ya. Yang ada qadha itu kalau kewajiban, ya kalau kewajiban. Termasuk tadi akikah ini sunnah muakkadah yang dibebankan kepada orang tua. Nah, kalau orang tua yang tidak sanggup, ya berarti tidak punya beban hukum, ya dia tidak diharuskan melaksanakan itu karena tidak sanggup gitu. Demikian pula zakat, demikian pula haji dan seterusnya. Oke Ustadz. Siap. Clear and clean. Oke. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Kasih. Bangga. Ya, terima kasih. Lanjutnya ada Mbak. Tadi ada Mbak Nana ya tunjuk Mbak jari. Nana, ya Mintarti. Mbak Nana. Nyambung. Silakan. Tadi Mas Arif dulu aja deh. Tadi kayaknya Mas Arif. Ya silakan Mas Arif. Mangga. Siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Maaf Ustadz nggak pakai off cam dulu ya. Oke, nggak ada masalah. Soalnya lagi kucel tadi masuk lesus. Izin tanya Pak Ustadz. Siap enggak? Di hari tasyrik itu kalau di masjid tempat saya itu kan setelah sholat pasti takbir Ustadz. Mau tanya hukumnya gimana? Terus yang sholat di rumah, yang sholat wajib di rumah gimana? Harus seperti itu juga atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, berkaitan ini mungkin klasik ya pertanyaan. Tanya kalau misalnya jadi panitia kurban itu kan ada kulit dijual. Ini Pak Ustadz juga kebetulan pengurus ya. Terus sekarang ini itu untuk potong dimintain uang, jasa potong. 50.000 gitu bisa buat sapi atau buat kambing 100. Nah, menurut Pak Ustadz gimana itu? Ya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Siap. Ya. Jadi takbir sesudah sholat rawatib ya. Itu beda antara takbir sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu takbirnya berhenti sesudah sholat Id. Jadi pada jadi sebelum sholat Idul, jadi malam takbiran sebutnya kan, itu sampai setelah sholat Id sudah selesai. Jadi sholat duhurnya tidak ada takbiran lagi dan seterusnya. Nah, sholat Idul Adha itu berbeda karena syiarnya itu mulai dari malam takbiran tanggal 10, artinya 9 sampai 10 tuh. Jadi malam 10-nya, kemudian setelah sholat Idul Adha-nya, dan kemudian pada hari tasyrik. Jadi itu disunahkan yaitu membaca takbir setiap habis sholat. Itu juga sunnah. Jadi kalau misalnya saya apalagi di rumah gitu nggak takbiran ya ada sunnah gini. Sunnah itu artinya tidak dapat pahala tambahan. Tapi kalau tidak dikerjakan ya tidak berdosa, namanya juga sunnah kan gitu. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, kita tidak dapat pahala tambahan. Jadi pemahamannya seperti itu. Jangan sampai kita merasa berdosa tidak melaksanakan yang sunnah. Padahal dosa itu kalau kita tidak mengerjakan yang wajib. Kan gitu. Sehingga memang kemudian ada yang mendawamkan ya. Kemudian kemudian ada yang mengharuskan gitu. Ada yang ya dia kadang habis sholat 5 waktu itu, kadang ada yang sesudah sholat itu kemudian takbir, misalnya yang dijaharkan ya habis maghrib sama isya selama hari tasyrik ya. Kemudian kalau disirkan ya tidur sama asar dia tidak gitu. Ada ya terserah namanya sebenarnya sunnah gitu ya. Yang jelas kalau sunnah itu sebaiknya dikerjakan. Ya, sebaiknya dikerjakan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, jangan pernah merasa dosa karena ini hukumnya sunnah kan gitu ya. Dan juga jangan suka gini mencela. Ini karena ada kebiasaan itu merasa pinter kali ya, atau misalnya lebih paham gitu, kemudian mencela amalan orang yang sebenarnya dia ya memang mungkin yang berpendapat itu belum menemukan dalilnya atau seterusnya. Tetapi kemudian jangan mensestamen ya kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finar gitu. Jadi jangan mudah mengatakan itu karena kata-kata kullu, pertama kata-kata bid'ah. Kata bid'ah itu kan sebenarnya terkait dengan akidah. Sesat ya. Kullu bid'ah dolalah. Dolalah itu kosakata yang digunakan untuk menilai akidah. Kalau misalnya fikih itu nggak ada sih kata dolalah. Dalam fikih itu ya benar salah atau lemah kuat kan gitu ya. Jadi istilah-istilah dolalah itu, jadi kata-kata kullu bid'ah dolalah itu udah keliru penempatan. Yang kedua juga kata kullu itu tidak selamanya kulu itu semuanya, karena kulu itu bisa semua yang bersifat spesifik. Ini contohnya kan dalam surat surat Kahfi ya, surah Kahfi. Kemudian oleh Nabi Khidir ada perahu dibuat rusak lah. Anak ibah kan, ibah itu makanya dibuat aib lah, makanya dibuat rusak. Ya. Kenapa? Alasannya kan dari kejelasan kenapa dirusak gitu. Karena nanti itu punya orang miskin untuk alat tangkap ikan. Karena di seberang sana ada orang yang penguasa yang ada begal ya, ada rampok yang dia akan mengambil kulla safinatin. Jadi semua safinah, maksudnya semua safinah yang bagus.
Kalau yang jelek enggak gitu. Sehingga kata kulu itu juga tidak bisa generalisir kan gitu. Sehingga kata-kata kulu ini makanya harus memahami bahasanya. Sehingga tadi kalau misalnya ada orang yang ini enggak ada tuntunannya seterusnya aja. Kalau itu sebuah hal yang biasa kebaikan, insya Allah ya jalanin aja. Apalagi kalau kain takbiran tadi itu ada dasarnya. Jadi kalau gitu mazhab Syafi'i ya disunahkan sesudah selama hari tasyrik setiap habis sholat rawatib. Kemudian di antara wiridnya adalah baca takbir. Jadi takbirnya sebagaimana takbir ketika sholat id, ya Idul Adha atau Idul Fitri gitu. Tapi kalau Idul Fitri itu hanya hari Idul Fitrinya saja satu hari. Ya setelah sholat id selesai gitu. Nah kalau Idul Adha selain sholat Yaumun Naharnya tanggal 10-nya juga tanggal 11, 12 dan 13. Ya, tapi sesudah asar tanggal 13 sudah selesai. Jadi nggak lagi takbir lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan panitia. Jadi panitia bukan pekurban. Ada juga panitia merangkap pekurban. Tetapi ketika dia berkurban, kemudian dia sudah menyerahkan pengelolaan kepada panitia, itu sebenarnya sudah lepas. Jadi panitia posisinya sebagai wakil. Nah, sebagai wakil tentunya tidak bisa kemudian kita mengatakan dia sebagai pekurban, artinya tidak boleh menjual semuanya, jadi semuanya dibagikan. Karena yang dimaksud tidak boleh harus dibagikan semua, itu hal yang lumrah dikonsumsi. Tapi kalau seandainya seperti misalnya tanduk ya, tanduk nggak mungkin dibagikan. Kemudian kulit domba, kulit sapi mungkin masih bisa dimasak ya. Bisa dimasak kemudian jadi jadi masakan jadi karena ada juga masakan dari kulit. Tetapi umumnya kulit itu tidak dibagikan, tidak dicacah ya, tetapi itu akan dimanfaatkan. Nah, ketika panitia kemudian karena ini tidak bisa dibagikan, kemudian oleh panitia bukan oleh si pekurban ya, karena sudah diserahkan ke panitia. Maka kemudian oleh panitia itu dijual. Jadi ini yang menjual panitia bukan pekurban. Nah, kemudian hasilnya untuk operasional ya. Dan karena mungkin nggak cukup dari penjualan kulit, maka kemudian ada juga minta iuran dari pekurban karena untuk membiayai operasionalnya tidak cukup. Maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena posisinya dia bukan sebagai pekurban, dia sebagai pelaksana teknis. Yang mau tidak mau ketika melaksanakan teknis itu butuh biaya. Dan yang dijual itu bukan bukan dagingnya. Dan kalau ataupun misalnya dia sebagai panitia dapat bagian, kemudian bagian dia dijual boleh karena dia sudah hak dia kan. Boleh dimasak, boleh dibawa pulang ke rumah atau bisa dijual. Kalau posisi seperti itu, yang nggak boleh itu terkait dengan dia pekurban, kemudian dia ambil kulitnya dia jual, berarti kurbannya tidak lengkap. Kurbannya jadi hewan yang tidak lengkap. Atau tadi kemudian dagingnya kemudian sama dia ya dimakan atau semuanya atau kemudian sebagian dijual gitu ya. Artinya nih kurban, bukan terkategori kurban karena kurban itu memotong hewan dan dia boleh makan, tetapi yang utamanya adalah membagikan kepada fakir miskin. Itu intinya. Tetapi beda dengan zakat, dia boleh juga berbagi ke tetangga, boleh ke kerabat. Baik dia orang kaya atau orang miskin. Jadi itu diperbolehkan untuk hewan kurban ini. Kecuali kalau misalnya yang kafarot ya atau nadar yang memang mengikat dia dan memang dia tidak melaksanakan suatu kewajiban dan tidak boleh dia makan. Itu kalau kafarot. Tapi kalau kurban boleh dia makan. Tetapi yang wajar ya, bil ma'ruf itu yang wajar. Jangan sampai gini, ada di tempat saya itu kurbannya dombanya kecil cuma 25 kilo, tapi dia minta jatahnya sapi. Pada sapi jatahnya pada kurban itu sekilo lebih daging. Kemudian juga ada jatahnya 3 bungkus untuk mustahiknya gitu kan. Kalau dikumpulkan itu lebih banyak yang dia terima daripada yang dia kurbankan. Karena begitu yang 25 kilo domba itu dapat berapa bungkus gitu, sementara dia karena dia nggak mau saya nggak makan daging kambing gitu, dia mantunya sapi dan jatah kurbannya minta jatah dari sapi gitu. Nah ini juga kan ini sebenarnya mau kurban atau minta dipotongkan hewan kan gitu. Jadi kalau sepemahaman saya ya, panitia itu bukan sebagai pekurban, panitia itu artinya dia bisa melakukan transaksi kalau hal-hal yang memang tidak bisa dibagikan, ya bisa dijual gitu, bisa seperti kulit, contohnya yang umumnya kulit lah, boleh menjual kulit untuk kemudian dananya dijadikan untuk operasional, bisa mengupah, ada orang yang ngulitin, ada yang nyembelihin, ada orang yang mencacai misalnya karena minta jasa dia, kemudian kita upahin, itu jadi diperbolehkan.
diperbolehkan atas itu karena kenapa? Karena dia dapat amanah bukan sebagai kurban, tapi dia yang melaksanakan teknis untuk berkurbannya, termasuk misalnya ongkos-ongkos untuk apa ngirim-ngirimnya dan seterusnya, kan itu butuh biaya. Jadi boleh kemudian bisa narik ke kurbannya untuk minta dana tambahan untuk operasionalnya. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi insya Allah lah nggak ada masalah. Dan orang juga sudah tahu karena di kita ini jarang yang membagikan kulit ya, apalagi kulit domba ya. Kulit domba disobek-sobek kemudian di ini. Ya, sayang banget gitu. Mendingan dimanfaatkan untuk yang lain atau dijual. Walau alam bisawab gitu Mas Hari. Saya satu lagi ya. Ya, mangga. Ini kadang gitu kalau di masjid ya kita kambing biasanya sedikit ya Ustadz ya, lebih banyak sapi. Iya. Terus kalau pernah itu di masjid ya, itu ya karena kambingnya sedikit, dagingnya dia bagi ke panitia gitu. Boleh nggak ya? Nggak apa-apa. Jadi panitianya gini, panitia itu kalau mau dia misalnya dia pekurban sekaligus panitia, boleh dia posisinya sebagai panitia atau sebagai pekurban atau merangkap panitia sebagai dan pekurban, itu boleh dia boleh memakan gitu, boleh memakan. Nah kemudian ada masalah kan, ada masalah sempat juga viral juga itu. Bagaimana kalau misalnya panitia kemudian ngambil dulu, kemudian dimasak untuk dimakan bersama oleh panitia di situ, gimana tuh? Jadi memang ada jawabannya kan ya ihtiyatnya itu kurban siapa, kemudian minta izin sama pemiliknya. Tapi sebenarnya itu tidak perlu menurut saya ya, karena pekurban itu mempercayakan ke panitia, gitu ya. Udah nyerahkan ke panitia ya udah gitu. Kadang-kadang pekurbannya juga nggak ada di situ. Ya, apa boleh ya boleh aja. Kemudian misalnya ya tentunya yang diambil itu jatahnya. Maksudnya karena dibolehkan oleh syarat dia memakan, mau sebagai pekurbannya, mau sebagai panitianya, mau sebagai mustahiknya, mau sebagai kerabatnya boleh memakan. Sehingga kalau misalnya sebagai panitia kemudian inisiatif masak dulu, sehingga sambil nunggu selesai, kemudian begitu selesai makanan sudah siap gitu ya. Itu sah atau tidak, halal atau tidak? Jawabannya sah, jawabannya halal. Kenapa? Karena syarat membolehkan orang pekurban makan daging dari kurbannya, boleh juga orang lain memakan dari kurban siapapun pekurbannya, diketahui orangnya atau tidak diketahui orangnya, boleh memakannya, baik dia sebagai orang yang misalnya membutuhkan atau yang tidak membutuhkan. Karena memang syariat kurban itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat harus mustahiknya gitu kan, harus mustahik. Kalau kurban enggak mesti harus orang fakir miskin saja gitu. Tetapi kerabat, tetangga juga boleh. Bahkan non-muslim pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena dia posisinya sebagai tetangga. Ingat, non-muslim itu, kalau kita bahas tentang tetangga, itu posisinya sama dengan tetangga kita yang muslim. Hak-haknya sebagai tetangga gitu ya. Sehingga kalau kita kemudian punya makanan, hendaklah mereka dibagi juga. Sebagaimana kita membagi kepada tetangga kita yang muslim gitu. Jadi itu untuk kafir-kafir dhimmi ya. Yang jelas yang ada di komplek kita biasanya ya orang kafir dhimmi yang bertetangga baik kan gitu kan, yang husnul jiwar. Karena bukan kafir harbi yang sedang berperang gitu kan, enggak gitu. Jadi sehingga yang non muslim pun boleh mendapatkan bagian dari kurban. Walau alam bisa. Ya, makasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya, tadi lanjut. Iya. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau ini Pak Ustadz, saya mau tanya nih, kalau orang mau korban tapi untuk sendiri ya, keluarga lah ya, sendiri, itu ada maksimal nggak dagingnya yang bisa? Karena ini kita motong tidak melalui orang-orang motong gitu, karena ada saudara bisa motong. Nah, maksimal tuh berapa persen dagingnya itu? Maksimal. Karena tidak semua, karena kan harus dibagikan juga kepada yang lain. Sebenarnya sih pembagian tegasnya gitu ya, ya. Tapi biasanya dinisbahkan dengan mustahiknya siapa, jadi kebolehannya. Jadi kalau kebolehannya misalnya pekurbannya, kerabatnya, atau mustahiknya ya. Jadi kalau 3 berarti ini kalau ini minimal maksimal 1/3. Maksimalnya 1/3 ya, 1/3 bagian gitu ya. Karena tadi ini boleh yang bersangkutan yang berkurbannya
boleh kemudian kerabat atau tetangganya, artinya dia orang kaya, ya kerabat, karena kerabat atau tetangga, karena dekat dia tetanggaan. Dan juga ada yang memang dia mustahik, artinya memang yang butuh, yang membutuhkan, yang berhak maksudnya membutuhkan. Dan karena ada 3 kelompok ini, maka kemudian diperkirakan maksimal sepertiga. Sebagaimana kita kemudian ada yang menganalogkan dengan wasiat. Wasiat itu maksimal sepertiga. Ya. Jadi ketika kemudian umumnya bil ma'rufnya, kalau misalnya pekurban itu ya jangan lebih dari sepertiga bagian. Dia mengambil jatahnya ya. Karena 2/3-nya untuk orang lain. Orang lain itu bisa tadi tetangga, bisa juga kerabat, bisa juga tadi mustahik. Tapi memang diutamakannya kalau misalnya gini, mustahiknya banyak nih, orang butuh ya, orang butuh itu banyak. Maka keutamanya kan semakin banyak memberi manfaat ke orang lain, maka pahalanya semakin besar toh. Betul. Jadi mestinya jatah dia yang kemudian dia kurangi, atau jatah kerabat atau tetangga yang dikurangi untuk lebih banyak sebanyak-banyaknya untuk yang mustahik kan gitu ya, orang yang membutuhkan. Makanya kalau ulama menyatakan kurban pakai unta lebih utama karena lebih banyak dagingnya dan lebih banyak orang yang dapat manfaat. Berikutnya kemudian sapi gitu ya. Kemudian berikutnya domba. Domba pun ada domba besar, ada domba kecil ya. Ada kambing kacang gitu, ada domba Garut yang gede-gede gitu ya. Jadi itu keutamanya berdasarkan dagingnya. Jadi semakin banyak dagingnya, semakin banyak orang yang menikmatinya. Tentunya pahalanya lebih besar kan gitu ya. Jadi sesuai dengan ukuran. Dan disebut bil ma'ruf itu wajarnya umumnya berapa sih? Umumnya gitu kelayakannya. Makanya kalau di saya biasanya nih kalau domba ya bagian dia cuma sebelah paha belakang 1 gitu. Itu kalau domba. Nah kalau sapi kemudian kita lihat ya sapinya ini kemudian 400 kilo. Ya pekurbannya ada 7 orang ya. Maka kemudian jatahnya kalau tidak lebih dari sepertiga itu kurang lebih lah 2 kilo daging. 2 kilo daging ya, sehingga ya jatah segitulah gitu. Sedangkan yang lain misalnya tadi untuk mustahiknya bisa kita jatahin juga untuk mustahik dia kalau dia memang butuh mau distribusikan sendiri gitu ya. Tapi kita wanti-wanti jangan dimakan loh ya, karena dimakan jadi nggak jadi kurban karena lebih dari sepertiga. Biasanya saya sampaikan seperti itu. Jadi supaya dia jangan sampai gini dia titip ke panitia untuk disembelihkan, tapi dia semua yang make, bahkan dia lebih jatah orang pun diambil gitu. Jadi kalau seperti ini kan jadi tidak bernilai dan Allah Maha tahu karena yang sampainya bukan besar domba atau sapinya ya, tetapi kan niatnya itu, ketaatannya itu, dan tentunya semakin besar kurbannya dan semakin banyak orang dapat manfaat ya pahalanya semakin besar juga gitu. Dan juga sebaliknya gitu. Jadi ya ini ya ukuran kewajaran lah. Karena kita juga susah juga kalau nimbang. Apalagi kalau sudah campur dagingnya. Ini domba ini nih berapa kilo. Kemudian jatah segini susah juga. Udahlah dikira-kira saja. Amannya tidak lebih dari sepertiga gitu. Maksimal ya, maksimal gitu. Makanya kalau bisa nih kalau domba ya itu dikasih nama tuh pahanya itu. Jadi pahanya itu dikasih nama. Kalau saya gitu, ini kurban supaya nanti yang kurban domba kecil ya dapatnya paha yang kecil kan gitu kan. Yang dombanya besar dapatnya paha yang besar gitu. Karena bisa jadi nanti dia diprotes gitu. Atau dia kurbannya domba ya dapatnya bagiannya domba dong, masa dapatnya sapi. Iya. Gitu. Karena ukurannya kan beda gitu. Ya. Oke, makasih Pak Ustadz. Mangga. Ada yang disampaikan lagi dari saya silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Ustadz tanya sebenarnya daging kurban itu kapan ya batas pembagiannya itu? Saya kan ingat beberapa lembaga tuh misalnya ada yang di kaleng gitu kan, jadiin kornet gitu kan. Nah itu kan berarti kan kadang-kadang itu sudah lewat masa lebaran atau itu masih ada gitu. Nah itu sebenarnya hukumnya gimana ya Ustadz ya? Iya. Apalagi karena yang kurbannya karena banyak kemudian disimpan di freezer sampai tahun berikutnya masih ada. Dan itu gimana tuh Ustadz? Jadi gini, yang ditentukan memang waktu penyembelihannya. Tetapi sebenarnya waktu penyembelihan itu juga identik kan dulu zaman Rasulullah kan nggak ada freezer, nggak ada pengawet macam-macam. Jadi sesegera mungkin. Jadi menunaikan kewajiban itu sesegera mungkin. Kalau ini kurban, berarti segera mungkin
untuk dibagikan, dinikmati, ya, dinikmati oleh mustahiknya kan gitu ya. Makanya ini khas tentang Idul Adha, sholatnya ya. Sholat Idul Adha itu disunahkan puasa dulu. Sehingga nanti bukanya itu dengan daging kurban sebenarnya. Dulu gitu ya. Dulu itu urutannya, kenapa disyariatkan puasa dulu? Jadi habis terbit fajar tuh, sholat subuh udah nggak makan minum tuh. Dan diniatkan puasa. Puasa walaupun sebenarnya kan tidak puasa maksud sampai terbenam matahari. Tapi puasa sebelum sholat id. Karena diajarkan oleh Rasul. Dan kemudian bukanya apa? Mestinya bukanya itu dengan daging kurban gitu. Artinya ini mengindikasikan Rasulullah nyuruh kurban itu memang begitu disembelih, didistribusikan, dibagikan. Dan kemudian juga si pekurban juga boleh makan. Nah, bagaimana kalau ini dapat amanah? Dapat amanah lembaga ini, kemudian padahal mustahik itu banyak. Sangat banyak mustahik. Bahkan kalau kita biasanya yang ngantri itu ya, yang ngantri itu dari pagi pun sudah ngantri itu. Bahkan kita sudah dibatasi dengan kupon. Ternyata kupon saja nggak cukup gitu. Jadi banyak, artinya ketika dia ngantri, asumsi kita kalau dia minta, dia berarti butuh, gitu kan, butuh. Ya kita kadang-kadang pakai wah enak banget, dia mungkin dari mana, nggak ada masalah. Orang yang sedang pas hari Idul Adha ya, dia mau dapat berapa kilo pun dari mana-mana sah-sah saja. Karena berarti dia ngantri, mau ngantri capek-capek, berarti dia butuh. Karena pasti kalau orang tidak butuh, ngapain dia harus ngantri dan minta-minta gitu. Kan gitu ya asumsinya. Jadi biasakan kita membangun husnudon gitu loh. Karena kita repot kadang-kadang pakai seudon dulu, termasuk meminta-minta misalnya di lampu merah macam-macam. Kita udah seudon dulu, padahal kita juga ngasih juga enggak. Oh ini kalau ngasih sama orang peminta-minta enggak mendidik enggak, ngasih enggak. Ya kalau nggak mau ngasih nggak ada masalah, nggak usah. Tapi nggak usah pakai dianalisa, di macam-macam, di praduga dulu. Ini pasti ada yang mengkoordinir macam-macam. Ya sudahlah. Karena ini kan kalau kita mau ngasih, ya ngasih. Kalau enggak, ya udah enggak gitu. Udah nggak usah. Jangan sampai kita mengomentari bersuudzon, tapi mengerjakan juga kita enggak gitu. Melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Demikian juga ketika kita kurban. Udah kita berprasangka baik, orang yang ngantri itu butuh daging, gitu aja kan. Dan kita kewajiban kita mendistribusikan. Kemudian supaya manfaatnya lebih banyak, karena ini ceritanya ibadah, bukan cerita tentang bagaimana ini kita ngasih sesuatu dan untuk kemanfaatan yang lebih besar dan seterusnya. Kan ini sesuatu yang dikonsumsikan. Yang jelas Rasulullah itu tidak pernah melama-lamain menunaikan suatu kewajiban gitu ya. Sesegera mungkin. Termasuk misalnya kita sudah membahas tentang warisan kan. Warisan itu misalnya begitu misalnya 40 harinya selesai dibagikan gitu. Karena menunaikan kewajiban itu kalau ditunda-tunda, ini amanah. Jadi kalau misalnya lembaga itu menerima amanah, padahal orangnya sudah yakin itu dagingnya sudah dibagikan. Sementara ternyata daging yang dia kurban itu belum ada yang menerima manfaatnya. Karena itu masih ditahan oleh panitia atau tadi lembaga tersebut. Ini kan jadi masalah. Jadi masalah bagaimana pertanggungjawabannya dan seterusnya. Jadi andaikan kemudian dia sampai lupa atau kemudian tadi malah jadi mubadir karena ternyata dia simpan di tadi dengan teknologi macam-macam ternyata busuk sehingga tidak beri manfaat gitu loh. Jadi ini juga jadi bahan pertimbangan tersendiri. Yang jelas kalau saya sih dari dulu ya tidak setuju daging kurban itu ditahan-tahan. Karena yang butuh apalagi di Indonesia ya, yang butuh banyak sekali luar biasa. Yang butuh daging itu banyak luar biasa. Jadi bahkan kalau kita tidak usah didistribusikan juga itu datang sendiri, tinggal diumumkan saja. Itu banyak sekali gitu. Jadi hendaklah ya tidak usah gitu. Artinya kalau hukumnya saya tanya hukumnya karena tidak dijelaskan ini ya, tidak jelaskan batasnya sampai kapan. Yang dijelaskan oleh di dalam kitab-kitab fikih itu tentang penyembelihannya saja. Tetapi mendistribusikannya itu tergantung. Dan apalagi kalau kita cerita tentang di Tanah Haram ya, di Mekah, di Jabal Jabal Kurban ya, di Gunung Kurban itu kan ada bukan lagi ribuan, bukan ratusan ribu, mungkin jutaan hewan gitu ya, ekor. Nah, kemudian disembelih itu kemudian mustahiknya kan ada di mana-mana ya. Ya kalau kondisi seperti itu kan kita tidak bisa juga mengharuskan sesegera mungkin kan gitu ya. Karena kondisinya tadi mustahik itu banyak dan jauh-jauh gitu ya. Maksudnya
tidak di situ mustahiknya. Jadi mustahiknya ada di Afrika macam-macam. Mungkin kalau alasan itu ya memang itu alasan teknis kan, makanya nggak ada masalah. Tapi kalau di sini lah di Indonesia kemudian begitu banyaknya orang yang butuh daging, mungkin ya alasannya nggak kuat lah gitu. Alasan teknisnya nggak kuat. Walau alam sih saya juga nggak bisa menentukan ini hukumnya gimana kalau menahan-nahan sementara ada orang butuh kan gitu ya. Yang jelas sebaiknya diutamakan ya sesegera mungkin lah didistribusikan sehingga itu bisa bermanfaat. Jadi kurban ini langsung ada yang menikmati. Karena nilai pahalanya itu kan memberi manfaat. Iya. Manfaat itu intinya. Ya, sekarang start. Dapat. Ya. Yang jelas kalau kita kurban jangan ditaruh di freezer sampai tahun berikutnya baru dimasak. Sementara tetangga kita butuh daging gitu. jangan sampai. Tapi kayak sih nggak ada lah. Itu ada di dongeng saja karena sih sebenarnya di kompleks saya itu panitia sebenarnya. Jadi ada cerita panitia, Pak Ustadz kita mau satu kepala sapi ya. Kita simpan nanti kita itu masak-masak gitu. Nah, begitu titip kan namanya orang sibuk semua kan udah bubaran panitia lupa tuh. Begitu tahun berikutnya dia masak ini kok kita belum motong kok udah masak kepala sapi dari mana yang tahun lalu. Masya Allah saya bilang baru kan dikasih tahu gitu. Itu pernah kejadian. Setelah itu kemudian saya kalau panitia minta kepala sapi saya nggak kasih. Saya bilang kepala sapi itu saya distribusikan di pesantren-pesantren. Saya biasanya ada 2 pesantren yang saya jatahin, satu pesantren dua kepala sapi. Karena berkah banget tuh dimasak bareng-bareng dimakan oleh santri bahkan satu kampung gitu ya. Itu seru banget tuh di pemijahan biasanya. Dia rutin dikirim itu. Karena kalau misalnya dibagikan ke perseorangan nih, daging sapi itu kepala sapi itu kan dagingnya banyak banget. Jadi ya tadi misalnya berikan ke lembaga-lembaga yang melibatkan banyak orang aja. Biasanya di pesantren-pesantren atau yayasan misalnya atau yatim piatu atau apalah gitu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Atau satu kampung yang kemudian sudah dibagi-bagikan gitu ya. Baik Kang Cucu, ya sudah 9.32. Iya. Ya karena di Samarinda sudah setengah 11 malam. Sudah setengah 11 malam. Itu Mas Arya. Gimana Mas? Aman ya? Alhamdulillah aman. Ada Enggak Ustaz, aman. Iya, insya Allah sehat lah ya. Aman, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya. Yang jelas ibadah ini baik yang wajib atau yang sunnah ya kita memang harus mengikuti ya petunjuknya. Jadi kita ngikuti bukan jadi kalau ataupun misalnya kita berbeda dengan pemerintah bukan kita anti pemerintah, bukan kita oposisi, nggak ada hubungannya dengan oposisi dan bukan karena kita pengikut satu ormas karena nggak ada hubungannya dengan ormas. Karena semua pelaksanakan hukum syara itu kita ikuti dalilnya, ikuti syaratnya. Dan karena fikih itu syarat dengan khilafiyah, perbedaan maka itu ya kita hukum yang berlaku untuk kita adalah yang kita yakini, yang kita ambil. Ya, istilah bahasa Arabnya yang kita tabani, yang kita adopsi, itu menjadi hukum syara bagi kita. Tidak boleh apa yang kita tabani, apa yang kita adopsi kemudian untuk menghukum orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, nggak boleh. Jadi terlepas kuat dan lemahnya itu masing-masing punya penilaian. Jadi bagi saya ya hukum syara bagi saya adalah yang saya yakini. Ya seperti misalnya tadi tanggal Uas Arafah macam-macam yang saya yakini adalah apa yang ditentukan oleh wali Mekah. Jadi itu kemudian di sana menentukan hukumnya misalnya tanggal 27, kemudian Idul Adha tanggal 28. Ya saya ngikuti sesuai dengan yang saya yakini. Sementara Kang Cucu meyakini dengan Umar, ya monggo silakan gitu ya. Dan itu hukum itu berlaku untuk masing-masing kita. Itu namanya hukum itu berlaku untuk yang mentabaninya, untuk yang mengadopsinya. Tidak berlaku untuk orang yang tidak sependapat, orang yang tidak mengadopsi pendapat itu. Jadi gitu clear ya. Jadi nggak usah ada pro kontra, nggak usah ada perdebatan karena tidak sepantasnya kita adu argumentasi sama-sama tidak punya ilmunya. Yang ada jujur keburukan gitu ya. Yang ada misalnya orang yang pintar menunjukkan kepintarannya jadi sombong dan ingat sombong itu hanya perangai setan.
iblis itu sombong gitu, makanya kemudian dikutuk gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita merasa selama ini lemah, misalnya kita ngambil itu juga tidak tercela. Maksudnya kalau kita misalnya udah saya ngikuti yang saya ini aja, saya berubah pendapat misalnya, ya sudah, yang dulu benar. Jadi jangan makin berarti selama ini salah, karena salah dalam bahasan fikih itu tidak sah atau misalnya tidak diterima kan gitu. Jadi kita yakin apa yang kita kerjakan itu dinilai oleh Allah. Kemudian kalau kita berubah pendapat karena ada pendapat yang lebih kuat yang kita yakini, itu memang harus kita lakukan. Karena seorang muslim itu seorang pembelajar. Pembelajar itu bisa berubah. Yang tadinya tahu, tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tahunya sedikit jadi tahu banyak. Dan seterusnya. Dan itu mengikat kita semua. Jadi dalam pelaksanaan hukum syara ini, kalau berbeda pendapat, jangan kemudian suka memperdebatkan, mempermasalahkan perbedaan pendapat. Jadi insya Allah semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keimanan kita, niat kita, dan keikhlasan kita ya. Dan tentunya sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Ya. Demikian mudah-mudahan, dan insya Allah saya minta izin minggu depan kita libur dulu. Nanti bulan Juli, awal Juli kita mulai lagi. Bagi yang yang punya kesempatan dan punya ini, berusaha minimalnya puasa Arafah lah. Jadi kalau ataupun tidak puasa sama tarwiyahnya, minimal puasa Arafah. Sayang karena itu setahun sekali dan belum tentu tahun depan Arafah tahun depan 1445 kita masih hidup gitu ya. Jadi kesempatan ya kita mendapatkan keutamaan puasa Arafah. Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Ya. Yang intinya puasanya diupayakan hari Selasa lah, supaya tidak ada keraguan karena di sana sedang sholat Id, kemudian kita puasa Arafah gitu. Jadi supaya tidak keraguan, karena kita harus meninggalkan hal yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi kalau puasa hari Rabu khawatir ragu karena di sana sudah orang sedang haji, sudah ada di Mina. Jadi sudah berangkat dari Arafah kemudian menuju Mina dan sudah melewati Muzdalifah ya, itu tanggal 10. Ada sebagian kemudian yang sholat Id, karena bagi mereka itu tidak disunahkan untuk sholat Id. Karena mereka ada berkumpul di Mina, tinggal melempar jumroh gitu ya. Tapi bagi kita ya tadi disunahkan untuk sholat Id. Ya. Jadi demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita ya. Kemudian juga Allah menerima amal ibadah kita yang telah kita lakukan ya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasin maqsidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Kang Atang terlambat ya. Baru nyampe, telat kan? Baru nyampe. Tadi urusan ke kebun dulu Ya. Siap. Insya Allah 2 minggu akan datang ya, mangga. Ya, insya Allah. Tapi kan minggu belum tanggal ini kan? Ya, libur minggu depan, libur. Bukan 2 minggu terus, saya yang nggak bisa tuh tanggal 13 Juli. Oh, minggu 2 minggu akan datang belum 13. Belum ya. Jadi kopi belum mana ya, kopi? Kopi mana kopi? Angga semuanya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.